nggak mau harus diterima. Pada saat itu aku nangis. Kan ada keunikannya itu siswa-siswanya itu bukan cuma karena mentornya ini dari luar sekolah, beliau itu tidak mengenali kita. Jadi kita dianggap siswa-siswi juga sama seperti yang lain. Kata-katanya sangat menyentuh hati saya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pasti teman-teman udah pada pernah melihat saya ya di podcast sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman juga belum pernah melihat nih partner host saya pada hari ini. Mungkin teman-teman juga melupakan nama saya ya. Sebelumnya itu, saya akan perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jiani Maya Parinding dari angkatan 2020B. Dan partner saya Marcelina Meliana Diola dari angkatan 2020 kelas A. Oke, Kak Maya, hari ini itu kita mau ngapain sih? Saya juga penasaran sih Kak, kita mau ngapain hari ini? Mungkin sama seperti episode-episode sebelumnya ya, kita kedatangan tamu gitu. Cuma yang hari ini nih kayaknya tamu spesial gitu, karena ada cewek cantik di Prodi Pendidikan Matematika. Oke. Siapa sih Kak? Penasaran ya? nih Kak. Oke. Daripada penasaran, mending kita langsung kenalan aja nih sama kakaknya. Kita panggilkan dulu kakaknya Oke. Kak. Halo Kak. Halo. Selamat datang di podcast kami. Iya, terima kasih ya sudah mengundang. Oke, sama loh. Oke, mungkin kakaknya bisa langsung berkenalan aja gitu daripada nanti penontonnya penasaran kan. Mungkin bisa kenalan nama, terus dari kelas apa, angkatan berapa, terus asalnya juga dari mana gitu. Ya. Oke, jadi nama saya adalah Johanna Dian. Biasa dipanggil Jo aja gak apa-apa. Saya dari angkatan 2019 kelas A, lalu asal saya itu dari Blitar, Jawa Timur. Oke, dari Blitar ya, Jawa Timuran gitu ya. Oke, jadi gimana Kak Jo kabarnya hari ini? Kabarnya sangat luar biasa. Sore hari ini ya? Iya, sore hari ini. Baik sekali. Gimana Ola, Maya kabarnya? Puji Tuhan sehat, juga gitu. Oke, kalau kegiatan atau kesibukan sendiri dari Kak Jo selama kuliah ini apa aja sih Kak kira-kira? Kalau selama kuliah ini tentu saja kesibukannya kuliah. Oh, Kelas. Cuma kelas, terus Iya. mahasiswa kupu-kupu ya. kuliah pulang. Oke. Ya, terus paling cuman selain kelas juga ngelesi orang, ngelesi iya. siswa-siswi. Terus sama paling cuma di kos, bersih-bersih kos gitu. Kegiatan mahasiswa pada umumnya lah. Termasuk anak rajinnya Kak Jo ya, bersih-bersih kos gitu. Oke, terus kalau kesibukan sebelum kuliah ini apa sih Kak sebelum masuk kuliah gitu? Oh, kesibukan sebelum masuk kuliah ini aku tentu saja karena ada program PLP-PP, yaitu program pengenalan lingkungan persekolahan, itu PLP, lalu PP-nya itu pembelajaran. Jadi ikut program itu selama kurang lebih 1 bulan. Jadi sebelum masuk ke semester ini, begitu. Itu kesibukan aku sebelum perkuliahan. Nah, tadi kan kakak bilang kesibukan kakak akhir-akhir sebelum kuliah itu PLP ya Kak? Ya, Nah, betul. kalau boleh tahu nih Kak, tempat kakak PLP kemarin di mana sih Kak? Oke, tempat PLP itu agak jauh ya dari sini. Juga nggak expect program PLPP di Jogja. Jadi ada di salah satu SMA itu di Jawa Tengah. Jadi bukan wilayah Jogja lagi, wilayah Jawa Tengah. Jadi di sana itu sudah dipilihkan oleh kampus itu di sana. Gitu. Oh, jadi kemarin kakak PLP-nya di salah satu sekolah di Jawa Tengah ya Kak? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa istimewa dari sekolah tempat kakak PLP ini Kak? Istimewanya saya baru pertama kali ya di sekolah itu. Saya baru menemukan gitu loh. Saya menemukan sekolah yang bukan sekolah negeri, bukan sekolah swasta. Jadi Terus itu apa nih? Kalau bukan swasta, Jadi, bukan negeri. itu adalah salah satu SMA nasional dan istimewanya itu 3 bahasa. Waduh. Jadi 3 bahasa ya Kak? Yang 2 bahasa aja kadang Sudah masih susah ya Kak? 2 bahasa apa? Bahasa Indonesia sama Bahasa
bahasa Oh, Indonesia, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa sih rata-rata. Kan di Jogja dan Jawa Oh iya. Tengah gimana iya. sih Kak? 3 bahasa ya betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, 3 bahasa tuh apa aja ya Kak? 3 bahasa pasti bahasa Indonesia. Ya. Terus yang kedua bahasa Inggris itu sudah pasti. Yang ketiga itu bahasa Mandarin. Waduh, kakaknya jago Iya, Mandarin Kak, pasti nih jago Kak. nggak sih? Iya Kak, pasti jago nih Kak. Oke. Kak Maya bisa bahasa Mandarin juga nggak sih? Aku cuma tahu ni hao, Ni hao. ni hao mah. Apa tuh artinya kalau boleh tahu? Halo. Halo. Kalau ni hao mah itu apa kabar ya Kak? Atau ya itulah. Oke. Berarti ini mereka berdua ini jago ternyata teman-teman bahasa Mandarinnya gitu. Oke, terus selama PLP itu kan lumayan jauh ya di Jawa Tengah, maksudnya nggak di daerah Jogja gitu. Jogja. Itu Kak Jo sendiri ngekos atau ngelaju dari Paingan gitu? Oh, kebetulan itu di sana aku punya saudara. Oh. Ya, jadi tinggal di rumah saudara. Itu kebetulan juga rumahnya deket dari sekolah kan. Jadi paling pulang pergi dari rumah saudara ke sekolah cuma jarak 2 kilometeran Oh. gitu. Kalau PLPPP sendiri biasanya berapa lama sih Kak? Kemarin itu sama yang PLP, kalau setahu ya PLPLS, PLPPP itu cuman 1 bulan lebih 1 minggu. Oh. Jadi kurang lebih 5 mingguan. Ya, jadi selama 5 minggu nih Kak Jo ada di tempat yang berbeda gitu, nggak yang biasanya gitu ya. Ya itu baru pertama kali jauh dari rumah. Wah, kayak pengalaman baru gitu ya. Pengalaman baru Pol. Oke. Nah, gimana sih ceritanya Kak? Kok bisa Kakak ditempatkan di sekolah yang menggunakan 3 bahasa tadi Kak? Cerita awalnya gitu. Iya Kak. Ini cerita yang mungkin jujur-jujuran aja ya. Sekalian curhat di sini ya. Boleh. Bisa juga jadi tempat curcol gitu. Oh, iya. Jadi itu awal sebenarnya ikut PLP program bahasa Inggris ini sebenarnya bukan niat diri sendiri, bukan. Karena itu kayak apa ya, kayak sudah jalan dari Tuhan gitu loh. Jadi awal itu aku sebelum program PLPPP ada mata kuliah micro teaching. Iya. Nah itu buat mempersiapkan nanti mahasiswa untuk masuk ke praktik di sekolah. Nah itu micro teaching itu sebenarnya aku sudah janjian gitu loh sama teman-teman kelasku, kita mau masuk di micro teachingnya dosen yang sama, udah janjian gitu. Tapi pas itu kan milih mata kuliahnya itu cepet-cepetan gitu loh, Iya. rebutan. Tapi pas hari itu aku kok pasang ketiduran. Aduh. Tiduran ya tuh. Jadi pas pemilihan itu, rebutan itu sistemnya sudah dibuka sejak jam 7. Jadi entah mengapa aku kayak lupa gitu loh. Lupa, akhirnya ketiduran, bangun-bangun jam 10. Sementara sistemnya itu ditutup jam 11. Waduh. Wes dari situ aku ditelepon temanku. Dari situ aku sudah merasa sedih banget karena kelasnya sudah pasti tidak dapat, tinggal kelas-kelas sisa. Terutama yang kelas-kelas sisa itu adalah kelas yang bilingual, trilingual. Jadi bukan yang bahasa Indonesia yang biasa-biasa aja gitu. Aku kan nggak ada basic Inggris, nggak ada. Sebenarnya nggak ada, disclaimer aja ya. Bahasa Inggrisku tuh sebenarnya juga pas-pasan. Jadi waktu micro teaching mau nggak mau kan juga harus di kelas sisa itu. Jadi ya nggak mau harus diterima. Pada saat itu aku nangis karena aku memang nggak bisa bahasa Inggris kan. Akhirnya ya udah ikut kelas itu bahasa Inggris selama 1 semester. Ya akhirnya lama-kelamaan kan juga terbiasa, juga latihan bahasa Inggris. Akhirnya ya setidaknya bisa tahu lah basic-basicnya bahasa Inggris itu awalnya. Akhirnya masuk ke program PLPPP-nya. Nah itu sebenarnya juga karena saya merasa pas waktu micro teaching itu aku bahasa Inggrisku wah keren, bisa nilaiku bagus waktu micro teaching itu. Terus akhirnya saya mencoba lah, kan ngisi di Google Form ya sebelum PLPPP ya, itu saya pilih yang program bahasa Inggris.
Tapi aku tidak expect kalau akan ditempatkan di sekolah yang bonafit gitu loh, sekolah yang memang benar-benar mengkhususkan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi aku tidak expect untuk masuk di sekolah seperti itu. Dan tiba-tiba pada saat itu sebelum PLP itu ditelepon sama koordinator PLP, dosen itu, dan beliau mengatakan bahwa saya ditempatkan di sekolah nasional 3 bahasa itu. Sebenarnya saya benar-benar nggak mau dan rasanya sedih gitu loh. Saya merasa tidak mampu gitu loh. Gitu, awalnya gitu. Terus ya akhirnya sampai penyerahan, sampai itu saya masih belum ada rasa untuk terima gitu loh. Jadi kayak masih kepaksa gitu. Iya, masih merasa terpaksa gitu masuk di sekolah itu. Begitu awalnya. Berarti sebelum kakak melaksanakan PP ini, itu berarti kakak ada kursus bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa Mandarin gitu? Iya, tapi yang khusus aku itu hanya yang khusus bahasa Inggris ya. Oke. Iya, yang bahasa Mandarin enggak dulu. Tapi itu disediakan, difasilitasi dari kampus, atau memang Kak Ju sendiri yang pengen kursus itu gitu? Iya, itu kebetulan difasilitasi dari kampus. Itu kami pelatihan selama kurang lebih 2 minggu. Itu juga tutornya itu juga dari luar kampus. Tutornya juga sangat berpengalaman, sangat bagus banget. Oke. Nah ini nih teman-teman, jadi buat teman-teman yang merasa nggak mampu atau merasa ragu dengan kemampuan bahasa Inggrisnya nih, kampus Universitas Sanata Dharma itu menyediakan kursus bahasa Inggris juga nih buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu untuk belajar bahasa Inggris gitu ya Kak ya. Oke. Terus kalau yang PLP di sekolah itu juga dari berapa prodi sih Kak? Oke, kebetulan yang PLP di sekolah itu cuma prodi pendidikan matematika. Jadi cuma dari pendidikan matematika aja Iya. ya? Terus berapa orang ya di situ Kak? Tiga dengan aku ya. Oke, Jadi jadi cuma dengan 2 teman. Oke, cuma 3 orang ya? Iya. Oke. Nah, gimana nih Kak rasanya kakak mengajar di sekolah yang menggunakan 3 bahasa itu Kak? Deg-degan Kak atau gimana Kak? Rasanya gimana ya? Awal-awal itu tentu kan perasaannya masih terpaksa gitu ya, masuk sekolah yang yang bonafit, sekolah yang semuanya bahasa Inggris, Mandarin. Bahkan masuk di sekolah itu kan kayak mading-madingnya itu pun juga tulisan-tulisan Mandarin, gak ada tulisan Indonesia gitu. Jadi pada waktu itu perasaannya jengkel. Jengkelnya ya karena terpaksa. Oke, iya. Terus takut karena kan kemampuanku masih seperti ini, kok masuk di sekolah seperti ini gitu. Terus sama perasaannya itu merasa nggak siap aja gitu loh masuk di awal-awal program itu PLP bahasa Inggris itu gitu, awal perasaannya itu. Oke. Terus kenapa sih Kak Jo bisa jadi yakin gitu kalau aku nih bisa gitu PLP di sekolah itu gitu? Apa sih yang membuat Kak Jo tuh bisa yakin gitu? Iya, karena lama-kelamaan kan kalau perasaannya negatif terus, merasa negatif thinking gitu kan, lama-kelamaan juga akhirnya mikir kan. Yeah. Akhirnya mikir, wah udah jauh-jauh ke sini. Lagian dari awal ini kan juga pilihan aku yang memang milih di Google Form-nya itu milih program PLP bahasa Inggris, itu kan juga aku gitu. Terus sama sadar, kalau nggak dijalanin mulai dari sekarang, kalau kita nggak usaha kan juga nggak mungkin kita bisa melalui ini semua. Terus terutama dari teman-teman yang seprodi, teman-teman kelompok PLP itu juga mendukung, kita saling mendukung satu sama lain. Mungkin dari kalau kemampuan mungkin dari mereka, kemampuanku mungkin kurang, tapi mereka itu mendukung aku, membantu aku untuk belajar bahasa Inggris, sama juga dukungan dari teman lain, dari keluarga gitu. Akhirnya saya lama-lama mikir lah, oke lah, aku mau berjuang, aku mau
menyelesaikan program PLP ini sampai akhir gitu. Dan juga nggak sembarangan ya, juga harus dengan usaha yang nggak setengah-setengah lah, usaha semampunya sebisanya sampai nanti selesai program PLPPP gitu. Jadi dengan bantuan dukungan atau support dari teman-teman, dari keluarga, dari orang-orang yang di sekitar itu sangat membantu juga ya Kak untuk istilahnya kayak meyakinkan diri gitu kalau kita nih pasti bisa gitu ya. Oke, terus kira-kira ada kesulitan nggak sih selama Kak Joni mengajar di sekolah itu? Kesulitannya mungkin di sekolah itu kan sekolah nasional 3 bahasa, dan juga ada keunikannya itu siswa-siswanya itu bukan cuma siswa orang Indonesia saja, juga ada siswa yang dari luar Indonesia. Dan itu kebetulan aku itu mengampu di kelas 12, itu salah satu siswa, itu anak-anakku itu ada yang dari Brunei. Jadi mungkin kesulitannya dalam pembelajaran mungkin dalam bahasa ya, kan mungkin ada satu anak yang kurang bisa bahasa Indonesia, jadi kan kita harus mentranslate jadi bahasa Inggris. Terus nanti ada lagi yang mungkin kurang bisa bahasa Inggrisnya, jadi kan kita harus kerja 2 kali gitu kan. Mungkin itu saja sih kalau kesulitan dalam pembelajaran, mungkin dalam bahasanya gitu aja. Nah, kalau perangkat pembelajarannya nih Kak yang dipakai itu apakah bahasa Inggris semua atau Mandarin semua atau bisa cuma bahasa Indonesia saja? Kalau yang saya temui yang mungkin full bahasa Inggris itu sudah jelas itu mata pelajarannya bahasa Inggris. Juga full Mandarin itu juga yang bahasa Mandarin. Kalau pelajaran lain mungkin kita bilingual ya, yaitu campur-campur Inggris sama Indonesia, karena kan juga beberapa ada siswa-siswi yang mungkin dari kecil kan itu sekolahnya itu juga dari TK, SD, SMP. Jadi mungkin ada siswa-siswi yang sudah sejak kecil sudah berada di sekolah itu, jadi mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan Mandarinnya itu sudah top banget. Jadi kan ada juga yang mungkin di luar, maka dari itu kalau mix ya, bilingual gitu waktu pembelajarannya. Oke, terus respon guru sendiri ke mahasiswa yang PLB di situ tuh gimana sih Kak? Guru-gurunya baik kok. Semua guru-guru pada welcome. Terutama guru-guru di sana itu kebanyakan itu juga dari alumni Sanata Dharma. Oh, iya. Itu juga guru-gurunya masih muda-muda gitu, juga mungkin alumni 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi kita sama-sama seperti ini teman lamaku dari Sadar gitu. Jadi semuanya pada welcome pada kami. Ya, jadi malah jadi nostalgia gitu ya, malah kayak sharing gimana sih Sanata Dharma sekarang, bedanya yang sama yang dulu tuh apa gitu. Betul. Ya. Oke, terus kalau respon dari siswanya sendiri gitu sama mahasiswa PLP itu gimana sih? Kalau dari siswanya ini ini justru malah ada beberapa part itu yang saya merasa dekat banget sama siswa, itu seakan-akan saya itu adalah kakak sebagai mereka gitu. Jadi karena kita mungkin saya mengampu kelas 12 dan selisih tahun usianya itu mungkin hanya 5 tahunan gitu ya. Terlebih mereka juga senang gitu oleh pembelajaran yang saya ampu gitu, dan mereka juga banyak aktif di pembelajaran saya. Mereka selain aktif di pembelajaran, mereka juga banyak sharing selain tentang pembelajaran, sharing tentang kehidupan pribadi mereka, tentang permasalahan yang mungkin menyangkut nantinya faktor dari pembelajaran mereka gitu. Mereka banyak sharing ke aku. Jadi di situ aku merasa sangat bersyukur karena bertemu dengan siswa-siswi yang sangat menjadikan saya itu seperti keluarga mereka sendiri, seperti kakak mereka sendiri gitu. Jadi dapat keluarga baru ya Kak. Betul. Di sekolah itu tuh. Oke. Nah, kalau interaksi dengan warga sekolah Kak, apakah memang harus menggunakan 3 bahasa tersebut atau bisa cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu Kak?
Kalau interaksi ya mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya biasa gitu loh. Ya sama bilingual juga. Kalau Mandarinnya mungkin aku belum pernah menjumpai, tapi kalau mungkin guru Mandarin Lause gitu mungkin bisa interaksi dengan bahasa Mandarin. Kalau interaksi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasanya mungkin kayak bahasa Jaksel gitu loh. Jadi nggak terlalu yang formal-formal banget ya, nggak. Bahasa Inggrisnya yang apa? Dicampur-campur gitu Iya, sama bahasa iya. Indonesia. Iya. Jadi santai-santai aja gitu. Nggak harus bahasa Inggris semua gitu. Oke, Kak. Terus selama Kak Jo dan teman-teman ini melaksanakan PLP di sekolah itu, ada nggak sih kejadian yang lucu gitu? Mungkin dengan siswanya, atau dengan guru, atau dengan warga sekolah yang lain gitu? Kejadian yang lucu. Ya itu waktu mau apa ya? Mau mendekati masa-masa akhir PLP ya. Itu kan kita di sekolah itu cuma mempersiapkan beberapa pembelajaran, mungkin juga kita menyusun laporan, kita menyusun RPP untuk mempersiapkan pembelajaran kita, terus apa lagi ya, menyusun beberapa file-file pendukung laporan, misal narasi reflektif gitu-gitu. Nah, kita itu merasa jengkel, kita tuh merasa bosen, kita beberapa mahasiswa itu akhirnya kita ikut ekstrakurikuler. Nah, Waduh, mahasiswa malah ikut ekstrakurikuler nih. iya, karena kan memang juga itu tuntutan dari program PLP harus ada laporan untuk mendampingi ekstrakurikuler. Tapi kita juga sekalian, oke lah, kita ikut sekalian gitu kan. Kita ikut ekstra renang. Nah, karena apa nih yang lucu nih? Renang. kita memang suka renang kan. Nah, kita ikut ekstra renang. Awalnya di kolam renang itu, awalnya kita cuma observasi siswa-siswi, terus dokumentasi siswa-siswi, nantinya buat laporan gitu. Lama kelamaan kita bosen kan. Wes, ayo renang lah. Kita renang tapi pisah sama siswa-siswi, karena siswa-siswi kan dilatih sama mentor renang dari luar sekolah kan. Terus saya coba interaksi kan sama siswa-siswi di kolam renang gitu, sama temanku itu juga namanya Florentina. Juga interaksi dengan siswa-siswi. Nah, karena mentornya ini dari luar sekolah, beliau itu tidak mengenali kita. Jadi kita dianggap siswa-siswi juga sama seperti yang lain. Oke, jadi malah ikutan diajarin, ikutan dimentorin gitu ya sama mentornya dari sekolah itu. Ya, jadi karena itu kan untuk latihan renang itu siswa-siswinya harus 20 kali bolak-balik. Itu renang gaya apa ya? Gaya dada kalau nggak salah. Gaya dada 20 kali bolak-balik. Ya udah dong, kita disuruh untuk bolak-balik gaya dada 20 kali. Tapi bisa renang. Bisa dong, kan? Bisanya bisa. 20 kali bolak-balik, setelah pulang dari itu kapok. Nggak mau ikut. Semaput nggak sampai pingsan nggak? Nggak kan? Oke, jadi masih aman lah ya. Nggak mau ikut ekstra lagi, soalnya jarum. Tahu jarum? Iya tahu. Oke. Terus manfaat yang didapat Kak Jo dari PLP 3 bahasa ini apa sih Kak? Manfaatnya jelas dapat pengalaman mungkin bisa mengajar di sekolah yang bergengsi, yang sekolah yang bonafit, dan sekolah yang 3 bahasa, itu pengalaman. Lalu yang kedua adalah hubungan, karena kan punya hubungan dengan guru-guru, dengan siswa-siswi, dan juga karyawan-karyawan yang di sekolah tersebut, dan juga sebagai bekal. Nah, untuk program PLPPP ini juga saya manfaatkan nanti untuk mempersiapkan diri saya secara profesional nantinya untuk menghadapi di dunia kerja. Jadinya aku jadi lebih tahu gitu. Besok setelah lulus kuliah, mungkin masuk ke dunia kerja, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus
dibutuhkan untuk benar-benar menjadi tenaga kerja yang profesional, terutama khususnya menjadi guru. Karena dari awal kan aku pengennya jadi guru, jadi di sana aku belajar untuk mempersiapkan bekal menjadi guru di masa depan gitu. Terus Kak Jo ini kan pengen jadi guru nih, udah tahu ya, udah pasti nih besok tuh mau jadi guru. Ya. Terus kira-kira ada nggak sih kepikiran untuk nanti aku mau jadi guru di sekolah itu lagi, kan daripada daripada cari-cari gitu kan, mungkin di sekolah itu aja lah, kan udah pernah di situ gitu. Ya. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Ada, soalnya waktu berapa hari sebelum saya itu penarikan PLPPP itu, siswa-siswi itu ada yang ngomong yang kata-katanya sangat menyentuh hati saya. Aduh, bikin terharu. Iya, saya tidak menyangka gitu loh. Dia itu ngomong kalau Miss, besok kalau tahun depan kan artinya mungkin saya harus lulus kuliah, dan juga siswa itu juga lulus kuliah karena kan di kelas 12 ya. Lulus sekolah. Iya. Di kelas 12. Nah, jadi dia bilang gini, Miss, besok tahun depan kesini lagi ya, gitu. Kesini lagi, ketemu kita sebelum lulus kuliah dan lulus sekolah, gitu. Terus, lah, kamu kan udah lulus, nggak apa-apa Miss, nanti Miss ngajar di sini saja, gitu. Jadi kami kalau mengunjungi sekolah sebagai alumni, kami bisa ketemu Miss, gitu. Itu sangat menyentuh hati saya. Gitu. Sampai bikin nangis gak nih? Nangis, pada waktu itu nangis. Oke. Nah, apa sih pengalaman berkesan kakak selama mengajar di sekolah tadi, Kak? Pengalaman yang berkesan selain di sana itu saya sebagai guru ya, sebagai pendidik yang mengajar siswa-siswi di kelas. Di sana itu juga saya belajar. Mungkin itu agenda di program PLP itu tidak harus ada kegiatan tersebut atau agenda tersebut, tidak harus ada, tapi karena itu pribadi, itu khususnya untuk pribadi saya sendiri, jadi saya mencoba untuk mencari kegiatan di luar pembelajaran. Mungkin kegiatan untuk menyusun administrasi sekolah, dan juga kegiatan mungkin kerohanian. Kita memimpin kegiatan katoliksitas ya, kerohaniannya khususnya yang agama Katolik itu, lalu juga sebagai pendamping ekstra kurikuler pramuka dan renang tadi, dan juga yang lain itu, dan juga sebagai kenangan terindah di sana itu, pengalaman di sana, saya juga berinisiatif untuk memimpin senam. Kayaknya bisa jadi alih profesi instruktur senam gak sih kalau dari cerita Kak Jo ini? Iya, di sana itu untuk kenang-kenangan aja ya, sebelum menarikan ya, ayolah kita mimpin senam itu. Aku bilang ke kelompokku, akhirnya kita juga mimpin senam di sana, dan juga siswa-siswinya juga bersemangat ikut karena memang instrukturnya kan memang masih muda, jadi masih fresh gitu. Iya. Ya? Lumayan gak sih benci mata gitu. Iya, siswa-siswinya kan jadi bersemangat, jadi itu pengalaman berkesan banget gitu. Okay. Terus pesan dari Kak Jo untuk teman-teman PLP di tahun depan nih, kan PLPP ini kan tiap tahun ada gitu kan. Terus pesan dari Kak Jo buat teman-teman yang akan melaksanakan PLPPP di tahun depan ini apa, Kak? Nah, mungkin juga nanti teman-teman ada yang ditempatkan ya, Kak, di tempat kakak tadi. Siapa tahu kan. Oke, pesannya dari pengalaman saya itu, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, disclaimer dulu aja, karena dari awal itu kalau kalian merasa saya tidak punya bakat dalam bahasa Inggris, atau bahasa Inggris saya pas-pasan, atau bahasa yang lain Mandarin dan juga saya tidak bisa, jangan khawatir, karena dari awal tuh saya juga tidak bisa
atau basicnya bahasa Inggris cuma itu aja, yes, no, what gitu Kayak umum ya, yes, no, yes, no. iya, umumnya. Jadi kalau bisa jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang mungkin itu hal baru, sangat baru bagi kalian, pengalaman baru. Janganlah kamu takut. Terus kalau kamu sudah berada dalam pilihan itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan cuma setengah-setengah saja, tapi harus setengah. Jadi Satu. Harus satu semangat yang utuh. Kalian harus menghadapi itu semua sampai akhir nantinya. Pasti hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Kalau usaha kalian dari awal itu tidak ada usaha yang setengah-setengah, pasti hasilnya juga tidak ada yang setengah-setengah gitu. Itu pesan dari saya. Jadi itu teman-teman pesan dari Kak Jo untuk teman-teman yang tahun depan melaksanakan PLPPP juga nih, siapa tahu kan ditempatkan yang sama gitu dengan sekolah yang Kak Jo tempati gitu. Mungkin Kak Ula nanti bisa ditempatkan di sana Iya, juga. Ola, Maya, benar Kak. setuju. Kalau Kak Maya sendiri nih, kira-kira pengen gak sih, kan Kak Maya bisa nih bahasa Mandarin, kan nanti tinggal ada kursus bahasa Inggrisnya nih yang dari Sanata Dharma gitu. Kira-kira ada gak sih Kak Maya kepengen PLPPP di sekolah itu? Belum kepikiran sih Kak. Kepikiran ya? Harus loh. Kan jangan takut. Oke. Mungkin dari Kak Maya masih ada pertanyaan? Kalau dari saya sih udah nggak ada sih Kak. Kalau kakaknya gimana sih Kak? Kalau dari Kak Jo sendiri nih, kira-kira ada yang mau ditanyain gak sih? Mau tanya-tanya kita juga Iya, boleh kok. mau tanya ini. Mau tanya buat Ola sama Maya. Kok deg-degan ya? Ini kan berarti kalian sudah semester 5 5. Kak. Berarti 1 tahun lagi mau semester 7 ya? Iya. Berarti mau ke PLPPP. Ya Oke. Kak. Aduh, apa nih? Deg-degan Kak. Jadi besok waktu ngisi Google Form PLPPP, jangan lupa untuk mencentang program bahasa Inggris. Kayaknya enggak dulu sih, karena dulu ya, Kak. saya kepengennya ke SMK gitu. Oh, SMK. Iya kan, cari pengalaman baru Iya, gitu iya, iya. kan. Kalau Maya? Kalau aku sih Kak, ya yang bahasa Indonesia aja lah Kak. Kalau bahasa Inggris skip dulu kayaknya deh. Kalau bahasa Mandarin gimana? Skip juga Kak. Mikronya aja. Mikro masuk bilingual, trilingual. Aduh. Aduh, kayaknya ya kita lihat ke depannya ya. Siapa tahu tergerak hatinya gitu. Siapa tahu pas udah mau ngisi Google Formnya, Tiba-tiba kepikiran Tuhan ya, mengetuk hati. kita ambil bahasa Inggris. Oke. Udah nggak ada pertanyaan lagi dari Kak Jo? Sudah. Oke, mungkin sekian teman-teman podcast dari Prodi Pendidikan Matematika. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di Sampai lain jumpa. kesempatan.